Sebuah kafe dipilih menjadi lokasi pertemuan penting untuk membahas detail kontrak kerja bersama Ken Sterling. Baginya, tatap muka langsung adalah keharusan demi memastikan tidak ada poin yang terlewatkan. Terlebih lagi, tanggung jawab di bidang finansial yang akan ia emban menuntut akurasi serta transparansi sejak detik pertama. Setelah lokasi disepakati, ia segera menghubungi Ken untuk mengabarkan bahwa dirinya akan segera meluncur menuju tempat yang dimaksud. Pesan tersebut disambut Ken dengan respons cepat. Ken tak ingin membiarkan Tante Diah menunggu, sebab ia menaruh hormat tinggi atas kesediaan wanita itu menjalin kerja sama profesional dengannya. Ken pun bergegas memastikan dokumen-dokumen krusial sudah tersusun rapi di tasnya, terutama surat perjanjian yang kelak akan dibubuhi tanda tangan. Setibanya di sana, Ken yang datang lebih awal memilih sebuah sudut yang cukup privasi. Ia duduk menanti kehadiran sang tante dengan ekspresi yang tenang. Tak berselang lama, sosok yang dinanti muncul dan langsung menghampiri meja Ken. Mereka berdua mulai tenggelam dalam diskusi kontrak yang berlangsung cukup serius. Setiap pasal ditelaah dengan teliti, hingga akhirnya ia mulai menggoreskan pena di atas lembaran yang disodorkan Ken. Tanpa ia duga, di sudut lain kafe tersebut, ternyata ada Bianca Teries. Bianca menempati salah satu meja yang posisinya tak begitu jauh dari area mereka duduk. Mulanya, keberadaan sosok itu luput dari perhatiannya. Namun, di sela proses penandatanganan, secara tak sengaja matanya menangkap sosok Bianca. Detik itu juga, seluruh tubuhnya menegang kaku. Matanya terbelalak lebar, napasnya menderu berat, dan jemarinya mulai gemetar hebat. Teror emosional yang amat kuat mendadak melumpuhkan seluruh keberanian yang tadi ia kumpulkan. Kehadiran Bianca Teries seolah memicu kembali memori kelam yang pernah menghancurkan hidupnya. Luka lama yang selama ini ia kunci rapat kini menganga kembali tanpa ampun. Ketakutan itu terasa begitu mencekam, hingga ia kesulitan menjaga topeng ketenangannya. Berusaha mengais sisa tenaga, ia berpamitan sejenak untuk menuju toilet sesaat setelah merampungkan tanda tangan kontrak tersebut. Parasnya memucat dan langkahnya terasa sangat berat saat ia berjalan meninggalkan meja menuju toilet kafe. Begitu terkunci di dalam ruangan itu, ia tak mampu lagi membendung luapan emosinya. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Tangannya kedinginan, dan benaknya dipenuhi fragmen masa lalu yang mengerikan bersama Bianca Teries. Setiap kilasan memori yang muncul justru kian memperparah rasa paniknya. Ia mencoba meraup udara sedalam mungkin, berusaha menenangkan badai di dadanya. Kendati demikian, menenangkan diri di saat seperti itu terasa mustahil. Di tengah kemelut batin tersebut, ia teringat wasiat suaminya Danuel. Ucapan itu terngiang sangat jelas di kepalanya. Jika suatu hari ia berpapasan dengan Bianca, ia harus segera menjauh sejauh mungkin. Bikin, Nyusuno. Danuel sangat yakin bahwa kehadiran Bianca di dekatnya adalah pertanda bahaya yang bisa berujung petaka jika Bianca sampai menyadari keberadaan dirinya. Peringatan itu membuatnya kian waspada, namun juga menjadi pelecut untuk menguatkan mental. Ia lantas membasuh wajah, berharap sapuan air dingin bisa meredam kepanikan yang membuncah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba meyakinkan batinnya bahwa ia harus tampil tegar. Perlahan, meski rasa ngeri itu masih bercokol, secercah keberanian mulai muncul. Ia berusaha menguasai emosi dan bersiap melangkah keluar dari toilet dengan raut wajah yang lebih terkontrol. Sementara itu, Ken yang masih setia menunggu di meja mulai mengendus ada yang tidak beres. Ia menangkap perubahan drastis pada sikap Tante Diah, terutama kilatan horor yang sempat tersirat sebelum wanita itu pamit ke toilet. Ken meyakini bahwa kegelisahan itu bukan berasal dari urusan kontrak mereka. Dalam benaknya, Ken menduga bahwa Tante mungkin baru saja berpapasan dengan seseorang yang berkaitan dengan masa lalunya yang kelam. Rasa ingin tahu mulai merayapi pikiran Ken. Namun, ia memilih untuk tetap menunjukkan sikap santun. Ia enggan mendesak Tante Diah dengan pertanyaan yang justru akan menambah beban pikiran wanita itu. Ken hanya bisa menanti dengan kecemasan yang tertahan, berharap semuanya akan baik-baik saja. Ia sadar ada rahasia besar yang sedang dipendam, sesuatu yang mungkin belum waktunya diungkapkan. Setelah cukup lama berdiam diri di toilet,
ia akhirnya merasa emosinya sedikit lebih stabil. Meski ritme jantungnya belum normal dan rasa takutnya masih membayang, ia sadar bahwa berlama-lama di dalam hanya akan memicu kecurigaan. Dengan keberanian yang tersisa, ia pun memantapkan hati untuk kembali ke meja di mana Ken berada. Namun, langkahnya mendadak terkunci begitu keluar dari area toilet. Tepat di depannya berdiri sosok yang sejak tadi menghantui pikirannya, Bianca Teries. Jarak mereka sangat tipis, tubuhnya kembali bergetar hebat, seolah benteng pertahanan yang baru ia bangun runtuh dalam sekejap. Penglihatannya mengabur karena rasa takut, sementara napasnya seolah tersangkut di tenggorokan. Bianca Teries terlihat berdiri di depan kasir untuk melunasi tagihannya. Ekspresinya tampak dingin dan fokus, sama sekali tidak memedulikan situasi sekelilingnya. Kondisi tersebut menempatkannya dalam situasi yang sangat kritis. Ia terpaku kaku, khawatir jika gerakan sekecil apapun akan memicu perhatian Bianca. Ketakutan terbesarnya adalah jika pandangan mereka saling beradu, karena ia tak bisa membayangkan hal buruk apa yang akan menyusul setelahnya. Sambil menahan gemetar di sekujur tubuh, ia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Ia menundukkan kepala dan berjalan perlahan, berusaha menyelinap melewati Bianca tanpa menimbulkan suara. Tiap langkah yang diambil terasa seberat timah. Mikin, Nyusuno, seakan kakinya enggan untuk bergeser. Waktu seolah berjalan merambat dengan sangat lambat. Namun pada akhirnya, ia berhasil melewati Bianca Teries tanpa terdeteksi. Ia terus memacu langkah hingga merasa jarak di antara mereka sudah cukup aman. Ia pun kembali ke meja dan segera duduk di depan Ken. Dengan sisa-sisa ketenangan, ia memohon maaf karena telah membiarkan Ken menunggu terlalu lama. Ken menerima permintaan maaf itu dengan maklum tanpa banyak tanya. Meski begitu, sejak saat itu pandangannya tak pernah lepas dari arah Bianca berada. Ia terus memantau dengan kewaspadaan penuh, cemas jika tiba-tiba Bianca menyadari eksistensinya. Beberapa saat kemudian, ia melihat Bianca mulai melangkah keluar meninggalkan area kafe. Pemandangan itu seharusnya membawa lega, namun benaknya justru dipenuhi oleh skenario buruk. Ia terus memikirkan kemungkinan fatal jika seandainya Bianca sempat mengenalinya tadi. Ia benar-benar merasa terancam oleh bayang-bayang mengerikan yang mungkin menimpa hidupnya. Kecemasan itu terus mengekor, meski sosok sumber ketakutan sudah menjauh. Ken yang sedari tadi mengamati mulai yakin bahwa ada sesuatu yang besar tengah terjadi. Ia melihat kegelisahan yang coba disembunyikan di balik raut wajah yang tegang. Saat Ken menanyakan keadaannya, ia berusaha meyakinkan bahwa semua terkendali. Dalam lubuk hatinya, ia merasa sangat bersyukur karena hari itu Bianca Teries sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Ia kembali mencoba menenangkan diri dan mengikis rasa takut yang masih tersisa. Ia mencoba mengingat bahwa hari ini sebenarnya adalah lembaran baru yang positif. Urusan administrasi kontrak telah tuntas dan ia bisa segera memulai pekerjaannya. Hal tersebut memberikan sedikit ketenangan karena ia kini memiliki jalan untuk membantu Zara. Sebagai seorang ibu, ia tak ingin terus-menerus membebani putrinya. Ia bertekad untuk berdiri di atas kakinya sendiri dan menyokong Zara sekuat tenaga. Dengan bekerja, ia merasa memiliki martabat untuk meringankan beban sang anak. Kini, ia dan Zara berada di bawah naungan atasan yang sama, Ken Sterling. Di dalam hatinya, ia memanjatkan doa agar langkahnya ke depan berjalan mulus tanpa gangguan masa lalu. Setelah pertemuan usai, ia bersiap untuk kembali ke ruko kediamannya. Ia berniat segera membagikan kabar gembira ini kepada Zara. Sebuah berita yang ia yakini akan memicu senyum dan rasa bangga di hati anaknya.